105.8 FM, the best radio station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light audience, kita mulai saja ya, sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 3 Januari 2013. 05 aja ke? Ya. Ya, oke. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Oke, bagus sekarang Siwo keterimanya. Tapi nanti kita akan coba upayakan untuk bisa menggunakan kodek ya Siwo ya. Sementara kita coba pakai telepon dulu. Dan light audience, Anda bisa menggunakan telepon kami untuk langsung sharing dengan Siwo Agus Hidayat di 021-398-35906 ya. 05 021-3935905. Anda pergunakan dulu. Nanti mungkin akan kita switch ke 06. Tapi coba dulu di 021-398-35906. Oke. Ini kondisinya mati ya? Udah. Oke. Ya Siwo, halo. Yo. Iya, kita tunggu sebentar ya Siwo ya. 021-398-35905, silakan. Oke, baik. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Iya, dengan siapa ini? Halo. Halo. Dengan siapa ini? Ridwan. Dengan Mas Ridwan di mana? Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok. Silakan Mas Ridwan. Assalamualaikum Pak De. Saya nggak dengar suaranya. Oke, Siwo mungkin nggak dengar suaranya sebentar. Mas Ridwan, tapi ini nggak terdengar ya. Oke, silakan Mas Ridwan. Halo, assalamualaikum Pak De. Halo sebentar, Mas Ridwan. Halo Mas Ridwan. Ya halo. Iya halo Mas Ridwan. Ya halo. Ya oke. Kecil sekali suaranya Mas Ridwan. Halo. Ya halo. Halo. Iya oke Siwo. Halo. Bisa terdengar Siwo? Enggak Terdengar ya suara Mas Ridwan ya? Enggak. Oke, coba Mas Ridwan bisa disampaikan pertanyaannya, sharingnya Mas Ridwan, biar nanti saya sampaikan. Sebentar ya Siwo ya. Kalau tidak saya salah tangkap, itu pernah Siwo menyaringkan tentang kontemplasi itu Kontemplasi. adalah olah rasa. Kontemplasi adalah olah rasa seperti yang Siwo sampaikan dulu ya. Ya. Oke. Minggu kemarin, kalau saya tidak salah tangkap, Minggu kemarin Bade menyaringkan perasaan itu tidak bisa dijadikan validator. Minggu kemarin Siwo pernah mengatakan bahwa Kalau saya tidak salah itu loh. kalau tidak salah Mas Ridwan pernah mendengar bahwa minggu kemarin Siwo mengatakan bahwa Perasaan itu tidak bisa dijadikan validator. Perasaan tidak bisa dijadikan validator gitu. Ya. Yang saya tanyakan, perasaan menurut Siwo itu apa? Yang menjadi topik pembahasan atau sharing saat ini adalah perasaan itu menurut Siwo adalah apa gitu. Iya, yang kedua, sebentar Mas. Perasaan menurut Siwo itu apa? Kemudian apakah perasaan itu terbagi menjadi bertingkat-tingkat? Apakah perasaan terbagi bertingkat-tingkat begitu? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan. Ya, assalamualaikum. Halo Siwo. Halo. Ya, ringkasnya dari pertanyaannya Ridwan di Rengas Dengklok bahwa Siwo pernah mengatakan di beberapa acara terdahulu bahwa kontemplasi adalah olah rasa. Nah, kemudian minggu kemarin kalau tidak salah dengar, Mas Ridwan pernah mengatakan bahwa perasaan itu tidak bisa dijadikan validator, gitu loh. Nah, kemudian sekarang yang menjadi sumber atau jadi bahan untuk sharing kita, menurut Mas Ridwan ada dua pertanyaan, bahwa perasaan menurut Siwo itu apa? Yang kedua, apakah perasaan tersebut bisa terbagi bertingkat-tingkat maksudnya? Gitu Siwo. Bisa ditangkap ya Siwo ya? Ya. Oke, silakan Siwo. Ya. Kepada teman-teman semua,
para night audience serta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya Bisa terdengar sih, tapi meskipun tidak begitu jelas dan mohon maaf juga Light Audience, kita akan coba usahakan untuk bisa menggunakan kodek. Tapi bisa dicoba lagi sih, silakan sih. ya, suara saya bisa masuk? Bagus sih, silakan. Ya. Seperti biasa, halo? Ya sih, Halo? Ya sih. Ya. Seperti biasa, cuma mungkin mukadimah saya persingkat karena kita sudah masuk ke menit 20 ya, karena ada kesalahan teknis. Jadi saya mohon maaf, rupanya telepon rumah saya ada error ya. Jadi kesalahan teknis bukan dari studio tapi dari nomor telepon rumah saya. Untuk itu saya mohon maaf dan semoga ini ada hikmahnya. Sebagaimana biasa, saya menyaringkan apa-apa yang saya yakini benar, tapi belum ada jaminan pasti benarnya. Saya masih dalam rangka berproses. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima dan jangan tergesa ditolak. Kita langsung masuk ke topik pertama tadi oleh Mas Ridwan. Meskipun saya nggak dengar suaranya, tapi saya bisa dibantu sama Mas Sam. Kurang lebih begini. Kontemplasi itu adalah olah rasa. Sementara Jiwa pernah mengatakan bahwa perasaan itu tidak bisa divalidator. Nah, pertanyaannya apa sih perasaan itu? Dan apakah perasaan itu bertingkat-tingkat? Saya akan mencoba menanggapinya dengan tidak. Kontemplasi itu olah rasa. Ya, tapi tidak hanya itu. Ya, kontemplasi itu bertingkat-tingkat. Ya, ada olah rasa, tapi ada tingkat yang lebih tinggi, yaitu kalau sudah sampai masuk ke ranah kekhusyukan, itu olahnya bukan lagi olah rasa, tapi olah spiritual. Ya, meskipun rasa itu bagian spiritual, namun ada tingkat spiritual dalam diri kita yang lebih tinggi dari rasa. Kalau kemarin saya pernah men-sharingkan bahwa perasaan tidak bisa jadi validator, ya sampai saat ini saya masih punya kesimpulan yang seperti itu. Jadi perlu berubah kesimpulan saya bahwa perasaan tidak bisa dijadikan validator. Nah, mungkin dari pernyataan pertama bahwa kontemplasi itu salah satunya adalah olah rasa, sementara perasaan tidak bisa dijadikan validator. Pertanyaannya, perasaan itu apa? Yang saya tahu begini, perasaan itu salah satu salah satu gini, sesuatu yang ada dalam diri kita yang sifatnya spiritual, tapi sumbernya itu tertentu. Ya. Perasaan itu bersumber pada nafas. Sementara spiritual itu di sana ada nafas, ada nurani. Perasaan dia sumbernya pada nafas, bukan pada nurani. Jadi misalnya kita bisa ada tadi, bagaimana perasaan satu, tapi ada hal ini, bagaimana hati nurani. Ya, kita akan bisa bedakan itu dalam diri kita, mana yang perasaan, mana yang hati nurani, mana yang rasa, mana yang nurani. Saya memahami bahwa perasaan itu
sumbernya adalah nafas. Ya, karena nafas itu tidak terjamin benarnya, maka tidak bisa dijadikan alat ukur, tidak bisa dijadikan validator. Berbeda dengan nurani, karena nurani itu terjamin kebenaran, dia pasti benar, maka dia bisa dijadikan sebagai alat ukur atau validator. Nah, apakah perasaan itu bertingkat-tingkat? Ya, tergantung kepribadian seseorang. Semakin seseorang itu bersih spiritualnya, semakin seseorang itu lebih banyak didominasi oleh Tuhan, maka perasaannya tidak akan terdidik ke cenderung mendekati atau bahkan bisa sama dengan nurani. Perasaan seseorang dengan orang lain itu bisa berbeda, mutunya bisa berbeda, tingkat-tingkatnya bisa berbeda. Ya, ada perasaan-perasaan yang dia memang masih berlatar pada nafasnya, ada perasaan-perasaan yang sudah terdidik dengan daya luarnya. Perasaan yang masih afiliasinya penuh pada nafas, maka perasaan itu akan bernuansa egoisme. Sukanya senang, tidak mau susah, sukanya menang, tidak mau kalah, ya, terlepas dari masalah benar atau salah. Berbeda kan? Pada saat perasaan itu sudah dididik oleh nuraninya, maka perasaan itu bisa semakin dewasa, perasaan itu semakin bermutu, perasaan itu semakin sempurna. Nah, jadi apakah perasaan itu bertingkat-tingkat? Ya, sesuai dengan kadar nafas seseorang. Apakah nafas seseorang itu sudah terdidik oleh nuraninya atau belum? Pada saat dia belum menjadi murid dari nuraninya, maka perasaan itu ya sembarang, tak mau sendiri, gitu ya. Nah, semakin nafas dalam diri kita itu terdidik oleh nurani, maka perasaan itu lebih gede, sehingga perasaannya menjadi lebih baik, perasaannya bisa menjadi lebih bermutu, perasaannya bisa lebih berafiliasi kepada nuraninya. Sebagaimana kita tahu, nurani itu selalu mengajarkan kita agar Tuhan dominan dalam diri kita, agar Tuhan berkuasa kita, agar kebenaran bahkan jalan hidup kita menuju Tuhan. Nah, nanti perasaan-perasaan yang sudah bermutu, perasaan-perasaan yang sudah dididik oleh nuraninya, maka perasaan itu juga akan terasa makin peka terhadap nilai-nilai benar dan salah, akan semakin peka terhadap keadilan, kebenaran, kebijakan, dan sebagainya, sehingga perasaannya tidak lagi liar, tidak lagi egois, tidak lagi manja, tidak lagi semaunya sendiri, tapi dia sudah menyesuaikan dengan keadaan, kondisi, dan kebudayaan nuraninya. Kurang lebih seperti itu. Saya kembali dulu ke Mas Bro. Iya, baik Siwo, terima kasih, dan ya mudah-mudahan kami sedang mencoba terus ya Siwo ya, untuk menghubungi telepon PSTN atau rumah di tempat Siwo. Mudah-mudahan bisa segera tersambung, dan ya lihat tadi silakan Anda bisa menggunakan kembali telepon kami di 0213983905. Oke, dan kami iya silakan sekali lagi 0213983905 kami kembali buka.
Eh, jika tidak terdengar, mungkin saya coba bantu lagi seperti tadi ya, Siwo ya. Yo. Ya, nanti saya akan coba bantu lagi untuk membacakan ulang pertanyaan dari Light Audience ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Ya, silakan 021398359905. Oke. Kalau memang belum ada yang masuk, gimana sih, Wo? Kalau saya bacakan SMS, ada beberapa SMS yang sudah masuk sih, Wo. Halo sih, Wo. Didulukan yang Oke, baik. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, bisa ya? Ya, silakan 021398359905. Oke. Iya, nada panggung sudah ada ini. Yes. Oke, assalamualaikum. Oke, baik, silakan 021398359905 kembali saya buka. Oke, untuk sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, hari Kamis tanggal 3 Januari 2013. Dan ya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Iya. Baik, kami coba terus. Oke, silakan. Lihat dia sekali lagi 021398359905. Dan kelihatannya memang sudah, kita akan coba perbaiki karena memang ada sedikit Oke, baik. Ya, 021398359905 kembali kita buka. Siwo, sabar sebentar ya, Siwo ya. Halo Siwo. Halo Siwo. Siwo. Halo, assalamualaikum. Siwo. Halo. Ya, halo Siwo. Yo. Oke. Sebentar Siwo. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, baik. Ada nada panggil, ada nada telepon, tapi tidak keluar suaranya. Baik. Kita coba SMS saja dulu Siwo ya. Boleh. Kita coba SMS ya. Baik, ini dari siapa ini? Terputus lagi. Oke, dari Ion Ion Sukahar di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Bila kita mengungkapkan kejahatan, apakah sama dengan membuka aib orang lain dan itu dilarang oleh agama? Saya diulang suaranya yang jelas. Oke, dari Ion Sukahar di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Misalnya. Bila kita mengungkapkan kejahatan orang lain, apakah sama dengan membuka aib orang lain dan apakah itu dilarang oleh agama? Oh ya. Bisa ditangkap Siwo? Ya. Iya, silakan Siwo. Ya. Mengungkap kejahatan. Apakah itu sama dengan mengungkap aib dan apakah itu dilarang oleh agama? Ya. Setahu saya basicnya, jadi kaidah dasar mengungkap aib orang lain itu tidak boleh. Ya, tetap nanti itu ada aturannya. Mana aib yang tidak boleh diungkap dan mana aib yang boleh diungkap dan mana aib yang harus diungkap. Nah, itu ada dasarnya. Pada saat seseorang itu melakukan aib sifatnya individual, tidak merugikan banyak orang, tidak merugikan masyarakat, dan dia menyembunyikan aibnya, maka siapa yang buka aibnya
itu disebut dengan riba. Dan kita semua tahu riba itu tidak boleh, riba itu dilarang. Jadi yang disebut riba itu kaitannya dengan aib personal. Yang kedua, orang yang punya aib itu menyembunyikan aibnya. Jadi ada minimal yang saya tahu. Seandainya betul aib itu aib personal, tetapi dia sudah membuka sendiri di depan umum, atau dia tidak menyembunyikan aibnya, pada saat kita mengungkap aibnya, itu juga sudah bukan riba. Karena yang disebut riba itu orang yang berbuat aib itu berusaha menyembunyikan aib. Ya. Kemudian itu ada orang yang punya aib, dia menyembunyikan aib, tapi merugikan orang banyak. Nah, itu kita bisa mengungkap aibnya, tapi harus pada orang yang tepat. Jadi motivasinya, niatnya itu dalam rangka mencegah aib itu menjalar. Ya, semangatnya bukan karena kita ingin menjatuhkan dia, kita ingin memburukkan citra dia, tapi semangatnya adalah mencegah agar aib itu tidak semakin memakan banyak korban. Nah, untuk itu maka kita tidak bisa membuka aib di sembarang tempat atau kepada sembarang orang. Tapi orang-orang yang kita yakini dia punya kapasitas untuk menjadi pencegah, untuk mencari solusi, gitu ya. Jadi semangatnya untuk perbaikan, bukan menyebar aib lain. Ya, kalau mau contoh yang real, itu misalnya koruptor. Ya, orang yang korupsi, orangnya disebut koruptor, itu jelas aib. Dan biasanya koruptor itu menyembunyikan aibnya. Apakah kalau kita tahu kita boleh membongkar? Boleh. Tapi harus dengan semangat perbaikan. Bukan semangatnya itu menebar aib, tidak. Tapi semangatnya untuk mengadakan perbaikan. Nah, kepada siapa kita boleh mengungkap keaibannya itu? Ya kepada yang kita yakini orang itu bisa mencegah itu. Atau kalau ada yang bertugas dalam hal itu, misalnya KPK, ya kesanalah tempatnya. Jadi tidak boleh kita mengungkap aib orang lain di sembarang tempat. Itu tidak boleh. Apalagi di tempat umum, gitu ya. Harus di tempat yang proporsional. Ya, ada satu fase, ada satu kondisi yang kita bahkan wajib membuka aibnya itu. Kalau skala keburukannya itu serius, ya. Kalau skala keburukannya itu kalau tidak dibuka di tempat yang tepat tadi, itu akan menjadi presiden buruk, akan menjadi racun bagi masyarakat, akan banyak memakan korban. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada kita membuka aib itu tidak boleh, tapi ada yang membuka aib itu boleh pada saat dia tidak menutup aibnya, dan ada membuka aib itu bisa menjadi sebuah kewajiban dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Ya kurang lebih seperti itu yang bisa saya
sharingkan. Saya kembali lagi ke Mas Sen. Ya baik, Halo? Siwo. Iya, Siwo. Yo. Iya, oke. Kita masih belum bisa nyambung ya, Siwo ya, untuk menggunakan PSTN Siwo. Jadi mungkin untuk hari ini kita akan coba terus usahakan. Tapi mungkin kalau tidak pun bisa untuk telepon ke rumah Siwo ya, kita mau tidak mau untuk hari ini saja menggunakan handphone Siwo nih. Ya, Siwo ya. Kita lihat aja nanti. Oke. Ya baik, silakan 021398359005 kembali saya buka. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya, diputus. Silakan 021398359005 kembali bisa dipergunakan ya, audiens. Iya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Nurdin Mas Nurdin di mana, Mas Nurdin? di Tangerang. Nurdin Tangerang. Oke, Siwo masih bisa terdengar, Siwo? Ini terdengar suaranya Mas Sen. Oke, berarti kecil sekali ya. Di Tangerang, Mas Nurdin, silakan pertanyaannya apa? Sharingnya apa? Assalamualaikum Pak Zio. Iya, waalaikumsalam. Tidak bisa mendengar saat ini. Silakan gimana? Saya ingin men-sharingkan tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan makna bagaimana caranya Bagaimana caranya mendapatkan? mendapatkan predikat takwa. Gimana Mas Nurdin? Bisa diperjelas suaranya ya? Untuk mendapatkan predikat takwa predikat takwa ya. dan Takwa dan tawakal. Oke. kurang lebih itu aja. Jadi yang ditanyakan oleh Mas Nurdin adalah bagaimana untuk bisa mendapatkan predikat sebagai seorang yang bertakwa dan tawakal, begitu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Nurdin. Assalamualaikum. Ya, baik. Siwo, Yo. bisa terdengar tadi suara saya, Siwo? Ya. Ya, jadi Mas Nurdin dari Tangerang ini menanyakan, ingin men-sharingkan bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan sebagai seorang yang berpredikat takwa dan juga tawakal. Yo. Ya, silakan Siwo. Ya, terima kasih Mas Rubin. Ya, Nurdin, Siwo. Nurdin. Nurdin di Tangerang. Oh, Mas Nurdin di Tangerang. Bagaimana cara mendapatkan predikat takwa? Kalau kalimat saya mungkin begini, bagaimana cara menjadi orang yang bertakwa, gitu ya. Kalau saya mau menjawabnya global, ya, kalau kita setiap hari itu selalu tujuannya benar, dalam setiap aktivitas kita itu tujuannya benar. Yang kedua, niatnya benar. Yang ketiga, caranya benar. Kalau itu kita lakukan setiap hari, maka kita akan sampai ke wilayah itu, wilayah takwa. Ya, takwa adalah orang yang tujuannya benar, tujuannya itu adalah Tuhan, Allah. Boleh punya tujuan lain, tapi sifatnya harus tujuan sementara dalam rangka menuju Allah. Jadi tujuannya Allah itu maksudnya tujuan pusat itu Allah. Ya. Dan dia melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Itu disebut dengan takwa. Sepanjang yang saya tahu. Jadi kita bisa lihat diri kita sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi dan sampai bangun lagi. Seberapakah fokus kita terhadap tujuan hidup kita? Apakah yang kita tuju itu Tuhan atau bukan? Ya. Yang kedua, setiap kita melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan,
entah itu kegiatan hati, kegiatan pikiran, atau kegiatan fisik, itu niatnya apa? Kalau niatnya bismillah, niatnya melaksanakan perintah Tuhan, dan dilakukan dengan cara-cara yang benar. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang sudah bisa kita pahami, kebenaran yang sudah kita tahu. Maka kalau itu kita lakukan setiap waktu, setiap hari, maka kita jalurnya adalah ke sana. Jadi bagaimana caranya? Ya, caranya kita menerapkan ilmu tauhid, yaitu selalu fokus tujuan, dan kita selalu menata niat kita dengan selalu mewaspadai niat dan melaksanakan aktivitas dengan cara-cara yang benar agar tidak overlapping. Di sana ada kaidah, ada formula namanya konsentrasi tugas. Jadi fokus tujuan itu substansinya adalah masalah tauhid. Waspada niat itu substansinya ada pada jihadun nafas, jihadul akbar, menata manajemen diri. Dan yang ketiga, konsentrasi tugas. Kita melaksanakan semua yang wajib, meninggalkan semua yang haram. Kalau itu kita lakukan setiap saat, setiap hari, setiap kegiatan, kegiatan apapun, kegiatan hati, perasaan, kegiatan pikiran, kegiatan indera, dan kegiatan fisik, maka akan menjadi otomatis arah kita ke arah takwa. Nah, sampai seberapakah tingkat ketakwaan kita, ya sangat ditentukan dengan perjuangan kita masing-masing. Begitu, Mas Sam. Iya. Oke Siwo, kelihatannya kita harus break dulu ya Siwo ya, sambil kita menunggu sambungan yang terbaik nanti kita coba usahakan. Ya, Siwo ya. Boleh, saya ikut aja. Oke, kita break dulu Siwo ya. Sekali lagi saya meminta maaf ini kepada semuanya karena saat ini ada gangguan teknis dan rupanya tadi setelah ada dicoba sana, dicoba sini, ternyata yang error itu ada di telepon rumah saya, bukan pada perangkat studionya. Jadi saya mohon maaf.